Oke teman-teman, kita masuk pada materi yang pertama, orang-orang barat datang ke Indonesia. Portugis masuk Nusantara pada tahun 1511, di mana kota Malaka yang pada saat itu menjadi pusat perdagangan yang utama antara Maluku dan India berhasil direbut. Adapun tujuan dari bangsa Portugis selain menyebarkan Injil ialah untuk memonopoli perdagangan Asia dan Eropa yang pada saat itu dikuasai oleh bangsa Timur atau bangsa Islam, yaitu Turki, musuh bebuyutan bangsa Barat. Dari hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ada 3 tujuan bangsa Eropa datang ke Nusantara, yaitu tujuan ekonomi mencari kekayaan, tujuan politik melemahkan Turki secara ekonomi atau perdagangan, lalu yang ketiga ialah agama. Dalam masa penjajahan bangsa Barat ini ada ciri khas yang membedakan antara penjajahan Portugis dan Spanyol, yang dimana penjajahan Spanyol itu mereka menjajah seluruh daerah jajahannya, dan agama-agama yang ada di daerah jajahan Spanyol ini cenderung agama-agama suku, sedangkan Portugis mereka mendirikan benteng-benteng dan hanya menjajah sebagian kecil di sekitarnya. Dan agama-agama yang ada di daerah jajahan bangsa Portugis ini cenderung agama-agama berakar atau agama-agama yang kuat seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Ada juga selain Portugis dan Spanyol, yaitu Belanda. Mereka datang ke Indonesia tidak berbeda dari bangsa barat lainnya, yaitu untuk memonopoli perdagangan Asia dan Afrika, yang mana ditandai dengan dibentuknya konsili dagang atau yang kita kenal sebagai VOC. Sebagai pedagang tentunya mereka tidak mengutamakan penyebaran Injil. Inilah yang menyebabkan kembali penyebaran Injil mengalami kemunduran. Lalu yang kedua, misi Maluku sampai tahun 1540-an. Islam masuk ke Nusantara pada akhir abad ke-15. Lalu tidak berselang lama, beberapa tahun atau beberapa puluh tahun kemudian, masuk agama Kristen yang dibawa oleh bangsa Barat. Awalnya mereka disambut oleh Sultan Ternate, sambut baik. Namun seiringnya waktu, karena orang-orang yang dibawa Portugis adalah orang-orang buangan atau orang yang tidak baik, mereka melakukan hal yang kurang berkenan pada rakyat setempat, sehingga terjadi penolakan di beberapa tempat. Lalu pada saat itu terjadi pertikaian di antara penduduk Ternate dan Maluku, yang dimana desa-desa atau kerajaan-kerajaan yang sudah memeluk Islam tadi pada awalnya, mereka menjadikan itu alasan untuk bertikai dengan desa-desa yang belum memeluk agama Islam terus-terus. Lalu desa-desa atau kerajaan-kerajaan yang belum memeluk agama Islam ini meminta bantuan pada bangsa Portugis, dan di situ mereka dibantu dan diajarkan kekristenan. Namun naasnya pada tidak berselang lama terjadi perang yang dimana Portugis dengan pihak Sultan Ternate dan Spanyol di pihak Sultan Jailolo. Bangsa Portugis kalah pada saat itu. Jemaat Kristen yang berada di pihak Portugis menderita, dan tidak sedikit yang murtad dan meninggalkan kekristenannya. Sekian. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan membahas 2 judul, yaitu tentang kehidupan jemaat Mamuya dan prajurit Paus. Yang saya bahas pertama itu kehidupan jemaat Mamuya. Tidak ada berita yang pasti mengenai kehidupan jemaat Mamuya yang pertama di Indonesia kan, tetapi seorang tokoh Simon Weiss, dia merupakan seorang rahib Fransiskan yang bertalenta untuk menarik orang yang belum mengerti tentang agama Kristen, dan di situ dia memenangkan beberapa kampung, dan dia berjalan ada kampung-kampung yang ingin untuk masuk agama Kristen, tapi di situ ia sarankan bahwa jika mau masuk dalam agama Kristen itu harus berpendidikan lanjut, pendidikan itu diberikan dalam bahasa campuran Melayu dan Portugis, dan diterjemahkan dalam bahasa daerah di orang-orang yang mau belajar tentang agama Kristen tersebut. Dan di sini juga
kehidupan jemaat Mamuya itu mereka sudah mengenal siapa itu Allah, tapi mereka masih hidup dalam tradisi lama mereka, yaitu penyembahan berhala, seperti masih menyembah kepada nenek moyang mereka. Tapi akhir cerita atau mengenai penghukuman terakhir, itu neraka yang mengancam orang-orang berdosa, itu mereka sudah mengerti, tapi mereka masih selalu menyembah berhala. Yang judul kedua itu tentang prajurit Paus. Di sini orang-orang reformasi dari Eropa itu mereka mendirikan akan sebuah ideologi gereja yang sebagai tandingan ideologi, dan adanya pembaruan itu muncul di suatu tempat agar bisa berpandangan dan bisa menjadi suatu unsur yang membawa suasana bagaimana kita cara beribadah di situ. Dan di situ ada gereja Katolik Roma yang berlangsung sejak 1540 itu berkontra reformasi. Ini juga menentang pandangan pada zaman Konstantinus Agung, serta dapat sebuah ideologi negara Spanyol. Portugis itu gereja adalah alat negara untuk bidang rohani. Mereka berbicara bahwa gereja itu adalah alat rohani untuk membangun suatu negara, dan mereka itu memberitakan Injil, dan mereka membentuk metode misi yang baru. Orang-orang Yesuit yang bekerja di Maluku, mereka membawa metode bekerja yang baru, yaitu mereka tidak mau dibaptis apabila baptisan itu sudah dipastikan untuk melanjutkan pendidikan agama yang memadai. Orang-orang Yesuit ini tidak puas jika orang dibaptis kemudian diberi nama Kristen dan menjadi warga negara Kristen. Sehingga orang-orang Yesuit ini membimbing orang untuk ikut dalam komuni mereka atau biasa disebut perayaan misa. Cara-cara lama tetap dipakai. Kaverius dan teman-temannya tidak berhasil mendobrak suara misi yang lama, sehingga para misionaris tetap bekerja keras dalam rangka mempersempit kebebasan bergerak mereka. Namun mereka juga tidak menghindari metode-metode yang di bawah orang-orang Yesuit. Kaverius bekerja selama 15 bulan di Maluku. Kaverius telah membaptis ribuan orang. Kaverius berusaha agar jumlah misionaris yang bekerja di Maluku segera ditambah jumlahnya. Selain itu, ia juga menguatkan struktur hierarkis gereja, mutu pendidikan katekumenis, atau orang yang mau dibaptis masuk Katolik ditingkatkan. Ia membuat program pengajaran iman Katolik diberikan setiap hari kepada orang-orang yang akan dibaptis, dan juga setelah mereka dibaptis, meminta mereka yang telah dibaptis agar mencangkan salib-salib besar dan patung-patung tokoh-tokoh suci gereja Katolik di tempat-tempat umum, mengajarkan prosesi-prosesi publik yang merupakan kebiasaan umat Katolik untuk menunjukkan kehadiran kepercayaan mereka juga di hadapan publik. Selain itu, katekismus dan pengakuan imam dipelajari juga. Ia menerjemahkan ajarannya ke dalam bahasa Melayu. Berkat usaha dan jasa-jasanya dalam melakukan dasar imam Katolik, maka Fransiskus Kaverius diangkat menjadi pelindung gereja Katolik Indonesia. Setelah kekuasaan Portugis terbentuk di Maluku, beberapa misionaris Fransiskus ditugaskan di sana. Tahun 1546, seorang misionaris terbesar dalam sejarah gereja tiba di Ambon, nama Fransiskus Kaverius. Ia lahir tahun 1506, berasal dari sebuah keluarga bangsawan tua dari wilayah Navarra, Spanyol. Atas permintaan Raja Portugal dan Paus, maka pada tahun 1541 ia berangkat ke Asia Timur. Fransiskus Kaverius dikenal sebagai perintis misi di Timur Jauh, atau pembuka jalan bagi misi Katolik Roma dan peletak dasar gereja Katolik di Roma, di India, Malaka, Maluku, dan Jepang.
Caverius tiba di Ambon pada tahun 1546. Ia juga mengunjungi Ternate, Halmahera, dan Morotai. Ketika Fransiskus tiba di Ambonia, ia menemukan orang-orang Katolik yang ada di Tujuh atau Tiwi, Amantelo, Nusaniwi, Ukulamo, Tawiri, Leitimor, dan Halok. Fransiskus Caverius Missionaris Eropa telah berhasil meletakkan fondasi kekristenan di Kepulauan Rempah-Rempah. Sampai saat ini, umat Katolik hidup, bertumbuh, dan berkembang sebagai sebuah karya misi Fransiskus. Tujuan utama Fransiskus hanyalah mewartakan kabar gembira atau agama Kristen di Maluku. Maluku merupakan wilayah kerajaan yang dikenal dengan penghasil rempah-rempah terbanyak di dunia, seperti cengkeh dan pala. Sebagai daerah penghasil rempah terbesar, banyak pedagang-pedagang Eropa, Arab, dan lainnya mulai berdatangan. Kehadiran pedagang-pedagang tersebut mempengaruhi kehidupan pribumi seperti Ternate, Makian, Macan, Moti, Tidore, dan Jelor, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Kedatangan orang-orang Eropa awalnya disambut dengan baik oleh pribumi. Namun, praktek monopoli perdagangan telah menimbulkan perlawanan seperti perlawanan Sultan Bubala, Sultan Nuku, dan Patimura di Indonesia. Konflik dan kekerasan sudah pernah terjadi sejak zaman kolonial, revolusi, Orde Lama, dan Orde Baru. Pada rezim Orde Baru, Maluku merupakan salah satu wilayah yang kurang diperhatikan, sehingga terjadi kesengajaan sosial dan ekonomi. Setelah Orde Baru, Baharudin Yusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri, Maluku dan Maluku Utara menjadi fokus pemerintah Indonesia. Di antaranya, masalah kepentingan elit lokal, konflik etnis, dan agama. Konflik yang dimulai sejak 1999 mewujudkan banyak pihak, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Konflik pecah mulai dari antar etnis, kemudian berkembang menjadi konflik agama Islam dan Kristen. Di Maluku Utara, tahun 1570 merupakan titik balik dalam perkembangan gereja. Pada masa sebelumnya juga, jemaat-jemaat beberapa kali mengalami penganiayaan yang berat. Selama tahun 1547 sampai 1570, Ternate tetap merupakan pusat kegiatan misi. Di situ menetap juga kepala orang-orang Yesuit yang bekerja di Maluku. Penduduk Ternate sendiri kebanyakan beragama Islam, tetapi pulau itu merupakan pulau pangkalan orang-orang Portugis di Maluku dan misi tetap terikat kepada kekuasaan negara Portugis. Itu berarti bahwa tetap juga mereka terlibat dalam persaingan kuasa-kuasa politis. Di tahun 1569, gereja Kristen di Maluku Utara boleh dikatakan telah mencapai puncak perkembangan.